Halo teman-teman Manhwa, balik lagi nih bareng kita yang bakalan ngebahas anime, manga, dan manhwa yang lagi populer dan juga recommended banget buat kalian tonton. Jadi buat kalian para penggemar dunia anime, jangan lupa buat searching terus dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Halo teman-teman Manhwa, para kaum ibu Yusuf yang otaknya tuh udah ketinggalan tuh di dunia isekai dan para pemburu opai-opai gede tuh pak. Nah kali ini gue bakal ngebawain list anime yang mana di dalamnya tuh terdapat ala-ala akademi sihir gitu tuh pak. Nah buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa buat like, comment, dan share videonya dan gampar-gampar itu tombol subnya biar kalian tuh gak ketinggalan info lainnya dan bisa buat gue lebih semangat tuh pak. Nah nggak usah banyak bacot, langsung aja kita masuk ke list animenya. Seirei Tsukasa Inoblade Dance rilis perdana 2014. Nah, nyeritain tentang Kazehaya Kamito, seorang cowok bekas pengontrak roh. Bekas pengontrak dong, kayak mantan aja anjing. Nah, dia tuh diundang ke sekolah Airisia, namun tanpa sengaja ngintip seorang bernama Claire yang sedang mandi tuh. Anjing cair juga nih anak. Nah, di tengah hutan dia tuh terlibat dalam petualangan pengontrak roh. Hanya wanita murni yang bisa ngontrak roh dan gunainnya buat bertempur. Namun Kamito tuh berhasil buat ngontrak sebuah roh pedang yang kuat banget tuh pak. Nah Kamito pun disuruh ikut pertandingan Blade Dance yang pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa satu keinginannya akan dikabulin tuh. Nah Kamito tuh dan kawan-kawan berusaha berlatih dan buat menangin Blade Dance tuh. Tokyo Reven rilis perdana 2013. Nah, dalam animenya lebih cocok kalau kita sebut akademi dukun tuh daripada akademi sihir. Nah, anime ini sendiri ngisahin tentang seorang anak SMA bernama Tsuchimikado Harutora yang terlahir dari keluarga onmyoji. Namun Harutora ini nggak punya kemampuan spesial seperti ngelihat roh. Tapi Harutora tuh punya seorang shikigami pemberian ayahnya yang bernama Kontrol. Nggak, Kon aja tuh. Nah, dia ini awalnya hidup di sebuah pulau terpencil dan milih menjadi pemuda biasa. Tapi akhirnya dia tuh ngurungin niatnya yang ngudip damai karena suatu insiden kematian temennya. Nah, Harutora tuh bertekad buat ngedalemin dunia supranatural, kemudian ninggalin pulau tersebut, lalu tinggal di Tokyo dan bersekolah di sebuah sekolah khusus sebagai Raven bersama Natsume. Zero no Tsukaima rilis perdana 2006. Nah, walaupun terhitung anime lama, tapi ya tetap aja tuh masih worth it buat kalian tonton. Ya, hitung-hitung buat ngilangin waktu coli kalian tuh kan. Nah, anime ini sendiri ceritain tentang Lois yang seorang gadis yang buruk dalam gunain sihir. Karena hal itu juga, teman-teman kelasnya tuh juluki dia Lois Zero. Nah, pada awal tahun ajaran baru di Akademi Sihir Tristan, murid-murid kelas 2 tuh ngelakuin ritual khusus buat manggil familiar yang bakal menjadi pelindung dan partner mereka. Nah, biasanya familiar yang dipanggil adalah makhluk magis tuh pak. Namun Lois tuh justru manggil Hiraga Saito, anak remaja biasa dari Jepang. Nah, dari sini juga kisah keduanya pun dimulai tuh. Maho Senso rilis perdana 2014. Nah, sejak dia tuh disalahin atas kecelakaan yang nimpa adiknya, Nanase Takeshi nggak pernah lagi buat ngerasa betah di rumahnya sendiri dan selalu berharap pergi ke tempat yang jauh tuh pak. Nah, pada suatu hari setelah tanpa sengaja bertemu dengan seorang gadis bernama Aiba Mui dan ngebantunya lolos dari kejaran sekelompok orang, harapan Takeshi tuh akhirnya terkabul tuh, mampus lu. Nah, terlibat dalam masalah Mui nyebabin kekuatan sihir yang tertidur dalam diri Takeshi tuh bangkit tuh pak. Maka dia pun kemudian diharusin tinggal di Hokai Senkai, sebuah dunia paralel yang kini berada di ambang kehancuran akibat peperangan besar di antara para penyihir. Enak kan? Ichiban Ushiro no Daimao rilis perdana 2010. Cinta, sihir, dan pertempuran. Nah, ini nih ngisahin tentang Akuto Sai, seorang anak laki-laki yang bertujuan buat menjadi bagian dari pesulap tingkat tertinggi di negaranya tuh pak, dan berkontribusi pada masyarakat sebagai salah satu pendetanya. Nah, pada hari dia diterima di Akademi Sihir Konstan, tes bakatnya tuh memprediksi hal berikut. Pekerjaan masa depan adalah Raja Iblis. Maka dari sana dimulailah kehidupan sekolahnya yang parah banget dan rumit, dimana ia tuh dibenci oleh kepala kelas perempuannya yang tapi diinginin oleh seorang gadis dengan kekuatan misterius tuh pak, dan dijaga oleh android perempuan yang cantik tuh.
Kusen Madoshi Kohosei rilis perdana 2015. Nah, Kusen Madoshi sendiri berkisah di mana umat manusia terusir dari dunia karena kedatangan magical armor dan terpaksa hidup di kota atas langit. Nah, buat ngelawan serangga tersebut dibentuklah wizard, penyihir yang bisa terbang dan mampu ngelawan serangga itu. Kanata Age adalah wizard muda yang tinggal di kota Akademi Wizard yang dikenal sebagai Black Master Swordsman, salah satu wizard terbaik di pasukan khusus 128. Namun karena suatu hal sekarang dia tuh lebih dikenal sebagai pengkhianat pasukan khusus. Dia pun sekarang ditugasin buat ngejadi instruktur dari tim 601. Tim yang secara menyedihkan tuh baru saja mengalami kegagalan 10 kali beruntun tuh Pak. Asem memang. Qualidea Code rilis perdana 2016. Nah, ceritanya tuh terjadi di dunia di mana orang-orang tuh terus berperang melawan Unknown, musuh umat manusia tuh Pak. Nah, anak-anak yang telah dievakuasi ke fasilitas Code Sleep selama invasi oleh Unknown beberapa dekade yang lalu bangun dari tidur dan mengetahui bahwa tubuh mereka ngembangin beberapa kekuatan supernatural. Nah, maka dari itu, dalam rangka buat melindungi negara dari Unknown yang muncul dari gerbang Teluk Tokyo, anak laki-laki dan perempuan tuh bertempur di pertahanan kota-kota Tokyo, Kanegawa, dan Chiba tuh Pak. Kenja no Mago rilis perdana 2019. Nah, sebenarnya plot twist dalam anime ini tuh ya klise lah, atau biasa aja. Cuman buat kalian para wibu yang otaknya tuh udah ketinggalan tuh di dunia isekai, cocok banget nih buat nonton anime ini. Anime ini sendiri nyeritain tentang seorang lelaki yang meninggal dalam kecelakaan dan terlahir kembali ke dunia lain sebagai seorang bayi. Nah, setelah itu dia tuh dipungut oleh seorang ahli sihir pahlawan bernama Merlin dan ngedapetin nama Shin. Dia tuh dibesarin sebagai cucu Merlin dan ngepelajarin semua ilmu sihir dari Merlin tuh Pak. Nah, alhasil dia nih ngedapetin semua kekuatan dari Merlin saat dia usianya 15 tahun. Kakeknya tuh berkata bahwa dia tuh lupa ngajarin pengetahuan umum dunia dan ngajarin ilmu sihir doang tuh Pak. Asli lumayan kocak juga nih anime. Santa Kawa